Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wasallam tasil Imam Syekh Muhyiddin bin Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Hisyamin annahu qala kuntu amshi khalfal ala'i fakana yatawaqqatina fadafa'ahu insanun fawaqa'at rijluhu fittini fakhadahu falamma wasala ilal babi qala li ra'aita ya Hisyam, qultu na'am, qala kadzalikal mar'ul muslimu yatawaqqadh dhunuba fa idza waqa'a fiha khadaha. Wa hukiya, dan dikisahkan an Hisyamin, dari Hisyam, annahu qala, akan bahawa sesungguhnya Hisyam, qala, ialah berkata ia Hisyam, kuntu, ada aku, amshi, ialah berjalan, khalfal ala'i, di belakang Imam Ala, fakana yatawaqqatina, maka ada ia Ala, yatawaqqatina, ialah menghindar akan lumpur. Fadafa'ahu, lalu menolak akannya Ala, insanun, oleh manusia. Fawaqa'at rijluhu, lalu terjatuh oleh kakinya Ala, fitini, di dalam lumpur. Fakhadahu, lalu tenggelam ia akannya lumpur. Falamma wasala ilal babi, maka tatkala sampai ia Ala ke pintu, qala li, berkata ia Ala, al-Ala, li, bagiku, ra'aita ya Hisyam, melihat engkau wahai Hisyam, qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qala, berkata ia al-Ala, kadzalikal mar'ul muslimu, seperti itu juga seseorang muslim, yatawaqqadh dhunuba, yang menghindar ia muslim akan dosa-dosa. Fa idza waqa'a fiha, maka apabila terjatuh ia muslim padanya dosa, khodoha, niscaya tenggelam ia muslim akannya dosa-dosa. Ini ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Hisyam. Beliau mengatakan, suatu ketika pernah saya berjalan di belakang Ala bin Ziyad, nama beliau. Saya pernah berjalan di belakang Imam Al-Ala, maka ketika berjalan itu di depan beliau ada lumpur. Karena ada lumpur, Imam Ala ini menghindar. Setelah terhindar, ternyata ada orang lain yang menolak, mendorong beliau, maka kaki beliau masuk ke lumpur. Ya, namanya lumpur ya, kalau udah masuk maka lama-lama tenggelam. Nah, udah itu lanjut perjalanan. Ketika sampai di rumah, lalu Imam Al-Ala tadi bertanya ke Hisyam, Hisyam, nampak tak tadi kejadian tadi? Kata Hisyam menjawab, ya, saya lihat. Ngomong lagi, seperti itulah manusia. Manusia itu selalu berusaha menghindar dari dosa-dosa. Tapi ketika manusia itu melakukan sebuah dosa, maka dia akan tenggelam dalam dosa itu.
Artinya apa? Ini perumpamaan dari Imam Al-Ala. Ya, bagaimana ibarat kaki beliau yang masuk ke dalam lumpur. Manusia itu selalu menghindar, normalnya ya, normalnya manusia selalu berusaha menghindar dari dosa. Tetapi ketika seseorang itu sudah terjatuh ke dosa, maka pasti dosa-dosa lain akan berdatangan masuk kakinya. Maka yang nanti tenggelam dalam itu bukan hanya kaki, tapi menarik ke anggota lain. Nah, makanya jangan pernah, selalu dibilangkan, jangan pernah mencoba-coba melakukan dosa. Jangan pernah coba-coba melakukan pelanggaran. Kenapa? Ketika kalian telah melakukan satu dosa, pasti akan mengundang dosa yang kedua. Dosa kedua yang dilakukan pasti mengundang dosa ketiga, begitu seterusnya. Nah, kalau ada santri cabut, pasti bukan hanya cabut. Enggak lah. Kalau ada santri ngerokok, pasti bukan hanya kesalahan rokok yang dia lakukan. Alhamdulillah sini tidak ada ya. Kalau ada cari lawan namanya. Kalau ada apalagi pelanggaran. Kalau ada santri yang terlambat ke masjid, pasti bukan hanya itu kesalahannya. Tengoklah, pasti akan berentetan. Sama seperti dosa. Cobalah saya sekali tidak sholat. Ketika dia udah pernah tidak sholat fardu sekali, pasti akan ada dosa lain yang dia lakukan. Makanya jangan pernah sampai coba-coba. Makanya Imam Al-Ala ini mengibaratkan seperti lumpur. Ketika kaki masuk ke lumpur, maka bukan hanya kaki itu, tapi lama-kelamaan anggota tubuh yang lain akan ditarik ke dalam lumpur. Sama seperti seseorang yang selalu berusaha menghindari dosa, tetapi ketika dia telah terjatuh ke dalam dosa itu, maka dia lama-lama akan tenggelam kepada dosa-dosa yang lain. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil, karena dari dosa kecil itulah lahir dosa besar. Dan juga sebaliknya, jangan menyepelekan amalan yang kecil, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Mana tahu karena kalian menyusun sendal kawan kalian, karena kalian ikhlas, tujuan apa? Biar kawan saya mudah nanti keluar dari masjid, biar kawan saya mudah nanti keluar dari asrama, saya bantu dia. Kalian balikkan sendalnya. Bukan balikkan ya, putar. Diputar sendalnya, disusun rapi. Bisa aja karena amalan itu kalian masuk surga. Mana tahu belajar 6 tahun, 7 tahun di sini tidak ikhlas. Rupanya ikhlasnya membalikkan, bukan membalikkan, memutar sendal. Mana tahu kalian mondok di sini tidak ikhlas. Ikhlasnya ketika memotong rumput. Mana tahu kalian ibadahnya terpaksa baca wirid, terpaksa di sini. Ikhlasnya ketika nyapu. Saya senang saat kalau bersih-bersih itu. Mana tahu karena hal-hal sepele itu kalian masuk surga. Berarti amalan yang besar boleh boleh disepelekan, apa lagi ya, itu mafhum aulawi itu. Yang kecil aja jangan disepelekan, apalagi yang besar. Cepat ya. Thumma innan nabiyya wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.